Halo Capricorn, selamat tahun baru dan selamat ulang tahun. Selamat datang di Fortune Star 222. Sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Januari. Maaf, sekali lagi maaf kalau selalu telat di akhir-akhir ini ya kan. Gue nya cuma satu tapi banyak yang gue kerjain, jadi ya dimaklumin ya. Anyway, langsung aja ya, seperti biasa di awal tahun, nggak hanya di awal tahun, maksudnya selalu gue pakai contekan di pergerakan planet bulan ini. Nah, kita lihat ya ada apa dengan Capricorn. Tapi seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, ya gue saranin nonton sun sign kalian, which is Capricorn, tapi juga nonton moon sign kalian dan rising atau ascendant sign kalian. Oke, cross watcher siapapun kalian yang sedang berhubungan dengan Capricorn, kalian welcome untuk join karena energinya juga buat kalian. Energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Oke, langsung aja gue mulai dengan Lenormand ya, untuk melihat 3 kartu aja. Apa sih fokusnya Capricorn di bulan Januari? Apa yang terjadi dengan Capricorn di bulan Januari? Women, double face, mice, under the deck, book. Jadi fokus kalian adalah di double face. Double face di sini adalah dualitas ya. Seperti kalian lihat, itu ada matahari di pipi kanan dan di pipi kirinya ada di muka kanan ada matahari, di muka kiri ada bulan. Itu dualitas kita sendiri ya. Masing-masing punya sisi terang dan sisi gelap. Ya. Jadi apa yang kita tampilkan kadang tidak sesuai dengan apa yang kita rasa. Ya. Bagaimana kita sebenarnya. Jadi wajar-wajar aja gitu, wajar-wajar aja ada yang kita sembunyikan karena kita nggak selalu harus menampilkan apa yang kita ingin tampilkan, kan itu terserah kita ya. Jadi kalian sedang fokus kalian pada dualitas dari dalam diri kalian sendiri. Di saat kalian belum menyadari, mungkin untuk beberapa dari kalian mungkin belum menyadari itu adalah kalian juga ya, kalian melihatnya dari orang lain, melalui orang lain ya, yang dimana kalian sedang berinteraksi. Ini sisi emosional kalian ya, dengan energi wanita di sini ya, women. Sisi emosional kalian sendiri. Atau kalian sedang dealing dengan another woman, but secara internalnya ini adalah sisi emosional kita sendiri yang kalian lagi cemaskan ya dengan energi The Mice. Kalian khawatir akan seseorang ya, wanita, entah itu ibu, entah itu adik, entah itu kakak, entah itu teman, atau bahkan musuh ya. Yang jelas itu hanya cerminan dari sisi emosional kalian dan dualitas dari dalam diri kalian sendiri ya, yang alam bawah sadar kalian sedang mencoba mencermati ya, untuk pelajari lagi lebih dalam karena kalian masih belum mengerti. Okay. Mungkin ada pembayaran di situ, ya. Mungkin ada komitmen di situ, mungkin ada kontrak di situ. Oke, that's it dari Lenormand ya. Gue seperti biasa akan membuka 12 kartu yang semuanya mungkin gak gue baca karena gue hanya membaca energi yang bersinggungan dengan planet yang ada saat ini dan apa dampaknya buat Capi ya. Tapi kali ini gue nggak pakai Lucky Tarot, gue pakai The Muse Tarot ya. Kita lihat dengan segala pergeseran planet yang ada di bulan Januari 2023, apa yang Capricorn perlu ketahui dampak dari energi yang ada di bulan ini.
The Magician, The Star, The Hermit, The Empress, The Moon, The Lovers, Awakening, The Sun, The Devil, The Wheel of Fortune. Oh ya, gue hanya pakai Major Arcana ya. The Fool, Justice. Under the deck, The Tower. The Tower itu energinya Mars ya. The Tower itu energinya Mars. Mars itu lagi di Gemini, masih retrograde di Gemini. Buat Capricorn itu itu di kesehari-harian. Mungkin kalian melakukan sesuatu dalam keseharian kalian mencoba melakukan sesuatu di luar kebiasaan kalian, entah itu dalam melayani orang lain, entah itu untuk kesehatan kalian, entah itu bagi rutinitas kalian ya, pekerjaan kalian yang mungkin itu ngagetin buat orang lain, nggak seperti biasanya gitu ya. Jadi kalian sedang mencoba-coba gitu. Mungkin kalian lagi dalam masa peralihan ya, mau beralih ke karir yang kayak gimana nih gitu kan, kerjaan seperti apa, kebiasaan apa nih gitu ya. Kalian lagi mencoba untuk passion baru mungkin ya, passion baru. Jadi orang lihat it's out of gitu loh, nggak biasa-biasanya gitu. Jadi mungkin selama Mars retrograde ini, selama 5 bulan terakhir ini kalian lagi banyak mencoba-coba hal-hal baru ya. Anyway, tanggal 2 kemarin Venus masuk Aquarius, meninggalkan Capricorn ya. Artinya di rumahnya si Aquarius itu ada Saturn juga, dan Venus masuk ke sana ya. Di rumahnya Aquarius kalian dapat The Star. Kalian lagi mencoba healing atau membersihkan, memfilter dan membersihkan nilai-nilai atau hal-hal yang sifatnya berharga buat kalian. Mencoba mengclearing gitu, memfilter atau membersihkan nilai-nilai yang kalian pegang sendiri, atau bagaimana kalian menilai. Memfilter di sini dalam arti ini nilai yang gue pegang apa nilai yang orang lain pernah ajarkan ke gue sih? Itu beneran nilai yang gue pegang atau karena gue dididik seperti itu? Artinya kan bukan nilai gue kalau nilai yang sudah ditanamkan ke gue gitu. Memfilter, membersihkan nilai-nilai itu, bagaimana kita menilai ya, kalian menilai. Karena dengan begitu kalian lebih bisa attune gitu. Attune tuh menyelaras kembali ke dalam nilai-nilai sejatinya kalian gitu. Dengan energinya The Star ya, di rumah kedua, di rumahnya Aquarius buat Capricorn ya. Karena Venus itu sendiri tentang value, tentang relationship, tentang money, tentang materi ya, dan harmoni. Tapi di situ Venus juga bersanding dengan Saturn. Saturn adalah karma duniawi, hal-hal yang sifatnya membatasi diri kita.
hal-hal yang membuat kita lebih grounded, ya, lebih membumi, lebih disiplin dan tanggung jawab. Tapi pertanyaannya adalah, gue disiplin dan bertanggung jawab ini untuk nilai yang bagaimana, berdasarkan nilai yang seperti apa, nilai yang sebagaimana gue mestinya, atau karena gue ditanamkan nilai-nilai itu menjadi gue disiplin. Karena ada orang lain yang mengharuskan gue begitu, atau emang gue itu sendiri, itu yang lagi gue bangun itu, semua nilai-nilai yang gue bangun itu adalah memang benar-benar prinsipnya gue, jati dirinya gue gitu. You got my point lah ya, gitu kan maksudnya. Yaitu dampak dari Venus masuk Aquarius buat Capricorn. Karena Venus di Aquarius itu sampai akhir bulan ya, akhir bulan Januari. Anyway, jadi kalian punya dalam proses itu sampai ya bulan Januari nih. Tanggal 6 purnama di Cancer. Dampaknya purnama lagi-lagi dia dampaknya itu bisa sampai 2 minggu. Ya, 2 minggu. Nah, purnama itu konotasinya selalu ending, release. Nah, karena purnama di Cancer secara general, it's all about our home, ya. Make our self home. Buat diri kita ini sendiri adalah rumah untuk diri kita sendiri dimanapun kita berada. Itu secara general. Nah, buat Capricorn itu di relationship, any kind of relationship dengan diri kalian sendiri, dengan orang lain, dengan sesama, dengan partner kita, dengan pasangan kita, ya, bisnis partner, personal, profesional. It's about relationship. Dan kalian dapat di rumahnya Cancer, kalian dapat awakening. Ini kalau di kartu tarot biasanya death. Awakening juga gitu, pencerahan, kembali lahir, bisa gitu, pencerahan. Ada sesuatu yang kalian harus tinggalkan. Bagaimana kalian berrelationship, entah itu hanya mindset, ya, entah itu secara fisik, tapi yang jelas pemahaman, karena ini awakening, jadi pencerahan. Pencerahan itu selalu agak menyakitkan sih, karena kesadaran kita sendiri yang dicerahkan ya. Dan ini energinya Scorpio ya. Kalian ingin memulai sesuatu yang baru, menjalin relationship yang baru, entah itu partnership di bisnis, ya. For some of you is different ya. Ini general reading guys. Kalau mau personal reading langsung kontak aja di bawah, di box description ada nomor WA gue. Kalian ini aja. Maaf, promonya udah habis ya, kita masuk ke 2023 soalnya kan. Anyway, jadi purnama itu selalu tentang release ya, bagaimana kita melepaskan. Tanggal 12 Januari Mars direct di Gemini. Ore. Setelah 5 bulan ya, dia retrograde. Mars dia direct ya, di Gemini tetap. Dan di rumahnya Gemini kalian dapat energi Gemini. Lovers. Di keseharian kalian punya pilihan. Ya kan? Jadi kalian yang mungkin selama 5 bulan ini udah mencoba-coba untuk membuat kebiasaan baru ya kan. Bagaimana cara melayani orang lain dengan cara yang baru mungkin ya. Atau masalah kesehatan, kalian mencoba untuk berenang, lari, sepedaan, atau nge-gym ya, atau yoga ya kan?
atau apa lagi, kalian punya pilihan gitu. Atau bagaimana kalian mengorganisasi waktu kalian atau pekerjaan kalian ya. Kalian sadari itu kalau kalian punya pilihan. Nah, tapi di Merkuri lagi, Mars di Gemini itu sampai walaupun dia udah direct ya, Mars itu tetap akan stay di Gemini sampai terus ya sampai Maret akhir, sampai akhir Maret. Jadi dengan energi The Lovers ini kalian punya pilihan. Nah, mungkin kalian akan mengambil keputusan untuk apapun karena kalian masih mencoba-coba ya, tapi kalian akan lebih mulai narrow gitu, mulai pilihan kalian mulai lebih mengecil gitu di saat Mars itu direct tanggal 12. Dan kalau planet baru saja kembali dari retrograde dan kembali ke direct kita dari retrograde, itu dia nggak langsung jalan, nggak sama kayak mobil, sama kayak motor gitu. Udah lama diem, butuh dipanasin dulu sebelum jalan. Kalau nggak ntar mogok lagi gitu. Jadi makanya dia masih di Gemini sampai Maret akhir, karena benar-benar untuk dia maju ke depan itu dia butuh pemanasan dulu gitu. Anyway, yakinin dulu lah gitu dengan keputusan kalian sampai nanti Maret. Kalian akan ambil keputusan dari pilihan-pilihan yang kalian sudah persempit tadi. Anyway, tanggal 18 Merkuri direct di Capricorn. Ya, kalau dari akhir Desember sampai dari Desember itu Merkuri retrograde ya, dari pertengahan Desember itu Merkuri retrograde di Capricorn ya. Jadi tanggal 18 Merkuri direct di Capricorn. Di rumah Capricorn sendiri, yaitu di rumah pertama, kalian dapat The Magician. You can manifest anything that you wanted. You are the magic. Jadi kalian akan benar-benar lebih grounded ya, lebih membumi, dan kalian yakin dan tahu bagaimana merealisasikan goal dan mimpi kalian untuk menjadi nyata. The Magician itu energi Merkuri itu sendiri ya, dan Merkuri ada di Capricorn direct. Jadi di sini dampaknya adalah kalian sudah lebih jelas, lebih punya arah tentang bagaimana kalian ingin tampil, bagaimana kalian ingin terlihat, bagaimana kalian ingin dikenal oleh orang. Mungkin yang selama ini kalian bangun, citra diri yang kalian bangun itu udah gak sesuai lagi sama kalian, dan sekarang kalian ingin mewujudkan diri kalian yang berbeda, menampilkan diri kalian yang berbeda. Oke. Tanggal 20 Januari Matahari meninggalkan Capricorn, masuk ke Aquarius ya kan. Kalau kalian selama bulan Desember sampai pertengahan bulan ini ya, selama Matahari di diri kalian dan terlebih Pluto ada di Capricorn ya. Dan dia satu lagi, karena purnama di Cancer itu adalah opposite ya, berseberangan dengan Capricorn. Sangat jelas bagaimana kalian berrelasi dengan orang lain itu ya, itu sangat nge-trigger atau memicu sisi emosional kalian sendiri untuk menjadi yang berbeda gitu ya. Karena Pluto itu adalah planet transformasi, bersebelahan dengan Matahari dan Merkuri yang retrograde gitu. Jadi kalian selama bulan ini tuh kalian dibikin flashback tentang diri kalian sendiri. Merkuri itu kan tentang persepsi, mindset, pengetahuan ya, intelektual, komunikasi ya. Retrograde, kalian diminta untuk mereview lagi semuanya itu tentang citra diri kalian dan
Pluto di situ, matahari, so kalian udah mendapatkan pencerahan kan, awakening ya. Untuk kalian harus tampil berbeda. Jadi transformasi atas bagaimana kalian ingin membangun citra diri kalian sendiri. Dan matahari di Aquarius di sini itu masuk ke rumah kedua buat Capricorn, rumahnya Aquarius ya. Kalian dapat the star. Jadi kalian mulai dengan seasonnya Aquarius ya, di pertengahan bulan tanggal 20 itu kalian akan lebih mulai mengclearing, membersihkan energi kalian dari hal-hal atau nilai-nilai ya, entah itu doktrin, entah itu dogma, entah itu ajaran, whatever ya. Pengalaman yang bukan kalian mencoba untuk membersihkan diri atau memfilter diri kalian sendiri untuk lebih memahami mana yang kalian, mana yang bukan ya. Karena dengan the star kalian akan mewujudkan mimpi kalian menjadi nyata dengan membersihkan nilai-nilai yang bukan dari diri kalian dulu. Karena Saturn masih di Aquarius, jadi di situ kalian diminta lebih membumi lagi, menyelaras dengan sejatinya diri kalian. Tanggal 21 pun new moon di situ, new moon di Aquarius, sehingga kalian akan bisa menemukan ya, secara emosional aja new moon ya, kalian punya passion itu ke-trigger ya, kepicu untuk memulai nilai-nilai yang sejatinya kalian, karena kalian sudah mengerti itu dan memulai yang baru ya, untuk membangun nilai-nilai yang lebih menyelaras dengan semestanya kalian sendiri. Tanggal 22 Uranus direct di Taurus. Nah, di rumahnya Taurus itu di rumah kelima buat kalian ya. Rumahnya Taurus buat Capricorn itu ada di rumah kelima. Rumah kelima itu tentang kreativitas kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang anak-anak, tentang jiwa kekanak-kanakan kalian, tentang romance, tentang love affairs ya, tentang bagaimana kalian having fun, dan kalian dapat the moon. Di sini sisi emosional kalian, passion kalian sangat terlibat dengan bagaimana kalian berpacaran, bagaimana kreativitas kalian dan jiwa kanak-kanak kalian bisa terekspresikan. Dan by the way masih new moon di Aquarius kan, jadi kalian punya passion ya, bahkan intuisi yang kuat tentang apapun yang kalian sedang dalami, entah itu dalam hubungan relationship, entah itu romance ya, entah itu kreativitas, entah itu tentang sesuatu hal yang membuat kalian nyaman dan senang kalian lakukan ya, the moon. Dan Uranus itu adalah sesuatu yang sangat kamu gitu, sangat kalian. Uranus itu adalah keunikan dari sebuah individu, passion kalian yang kalian bisa nikmati, nyaman lakukan. Jadi kalian mulai membangun nilai kalian itu ya, nilai atau jati diri kalian itu dengan passion, sangat passionate. Tanggal 26 Januari Venus masuk ke Pisces meninggalkan Aquarius. Nah, kalau Venus di Aquarius itu kan kalian lebih menilai lagi, mencoba untuk menilai, menjaga keharmonisan dari dalam diri kalian sendiri ya. Apalagi dengan matahari di situ juga ya. Dari pertengahan Januari itu ya, kalian juga lebih bisa menilai lagi. Nah, begitu Venus masuk ke Pisces, buat kalian itu di rumah ketiga tentang mindset, persepsi, intelektual dan komunikasi kalian.
bahkan dengan lingkungan sekitar kalian dari masa kecil, ya, bahkan dengan hubungan relationship kalian dengan siblings, yaitu kakak adik, ya. Bagaimana kalian menjaga itu? Keharmonisan di situ, bagaimana kalian menilai itu semua? Saatnya masuk ke Pisces, Venus masuk ke Pisces, ya. Bagaimana kalian menilai hubungan kalian dengan itu, dan bagaimana kalian menilai atau persepsi kalian sendiri tentang itu semua, lingkungan kecil, masa kecil kalian, tentang pemahaman kalian yang kalian dapatkan dari kecil, ya. Kalian dapat The Hermit di rumahnya Pisces, di rumah ketiga buat Capricorn, dan dapat The Hermit. Kalian mencoba merenungkan, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri tentang nilai-nilai yang kalian dapatkan dari kecil. Itu sesuai nggak sama kalian saat ini? Karena setiap materi, setiap hal itu ada pendalamannya masing-masing. Nggak mungkin yang kita pahami umur 5 tahun itu sama dengan pemahaman kita saat ini. Masih sama nggak? The Hermit itu energinya Virgo, ya. Yang mana buat buat kalian, ya, dengan energi The Hermit di sini, kalian bisa menyadari, ya, apa yang kenapa kecemasan kalian itu kalian dapatkan dari mana? Ketakutan, kekhawatiran kalian itu kalian dapatkan dari mana sumbernya? Akar dari semua kekhawatiran kalian, ketakutan kalian itu kalian dapatkan dari situ, ya. Dengan kalian merenung kembali ke nilai-nilai yang diajarkan atau yang kalian dapatkan, pahami dari bahkan pengalaman dari kalian waktu kecil, ya. Sehingga kalian mempunyai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu yang membentuk diri kalian saat ini, gitu. Bagaimana orang lain menilai kalian, melihat kalian. Oke, untuk energi planet udah segitu aja. Sekarang kartu terakhir dari Literary Witches Oracle card, satu kartu aja, petunjuk dan pesan untuk Capricorn. Kalian dapat Justice. Justice itu adalah keseimbangan, keadilan. Entah kalian ingin menuntut pada siapapun juga, tapi pertama hal yang kita perlu sadari adalah kita adalah sebab dari akibat apapun yang kita alami sekarang, bukan siapapun di luar diri kita sendiri. Walaupun memang ada hal-hal di luar kita yang menyebabkan kita menjadi sebab, tapi dalam arti di sini adalah mungkin secara kita tidak sadari kita membiarkan hal itu terjadi pada diri kita. Artinya walaupun itu ada dan aspek eksternal, tapi ketidaksadaran kita adalah juga sebagai salah satu faktor penyebab kita menjadi sebab itu sendiri. Jadi yang namanya kesalahan itu nggak pernah selalu dari satu pihak gitu, selalu dari dua pihak. Pertama, dan mungkin dari orang lain, tapi hal yang paling mendasar adalah karena kita membiarkan hal itu terjadi pada diri kita sendiri. Akhirnya kita juga bersalah, kan gitu. Keharmonisan, keseimbangan, keadilan dari dalam diri kita sendiri dulu. Udah segitu aja Kapi, semoga resonate, berguna, dan kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.